Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Mengulangi pembahasan kita di pertemuan hari Senin mengenai bahasa amin. Amin yang disunahkan untuk dibaca khususnya setelah menyelesaikan dari surat Al-Fatihah. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa siapapun yang membaca surat Al-Fatihah baik di dalam sholat maupun di luar sholat disunahkan untuk mengucapkan amin. Bisa langsung amin, bisa juga ditambahkan dengan Rabbighfirli wali walidayya amin. Ada juga yang mensunahkan dengan menambahkan Rabbal alamin, amin Rabbal alamin. Dan itu termasuk kesunahan yang tidak menghilangkan kesunahan lainnya. Sebagaimana kita ketahui, antara akhir surat Al-Fatihah dengan amin itu disunahkan untuk diam, saktatun latifatun, diam sejenak, ukuran melafatkan subhanallah, kan gitu ya, ukuran mengucapkan subhanallah, baik bagi imam atau orang yang sholat sendirian. Kecuali antara amin dengan surat itu disunahkan diam bagi imam untuk memberikan kesempatan makmum membaca surat Al-Fatihah. Jadi diamnya agak panjang bagi imam. Tapi bukan berarti imam meninggalkan aktivitas di dalam diamnya. Disunahkan di situ imam membaca Al-Quran atau membaca doa, dan afdalnya Al-Quran yang dibaca. Jadi untuk menunggu makmum selesai dari Fatihahnya, imam membaca Al-Quran atau membaca doa. Afdalnya membaca doa Quran. Nah, misalnya nanti dia membaca surat Alam Nasrah, berarti diamnya baca wadduha. Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili, itu saja. Kerasnya membaca Alam Nasrah. Atau imam membaca surat lain. Misalnya dia punya rutinan untuk menghatamkan Al-Quran, dia baca sedikit-sedikit di sholatnya, nyicil. Imamnya kebetulan hafal Quran, nah, baca surat dari surat-surat sebelumnya. Kemudian keras membaca surat-surat yang pendek misalnya, nah, itu afdalnya. Doa boleh. Tapi antara akhir surat Al-Fatihah dengan amin ini saktatun latifah. Lah ucapan Rabbighfirli wali walidayya amin, atau amin Rabbal alamin, nah, itu tidak menghilangkan kesunahan diam. Nah, tidak menghilangkan kesunahan diam. Lah kemudian pembacaan amin ini bagaimana? Nah, dan kita ketahui di pembahasan yang lalu ada 4 pembacaan atau pengucapan amin. Pertama, panjang hamzahnya tanpa tasydid mimnya, amin. Hamzahnya panjang tanpa ada tasydid pada mim.
Dan itu bahasa paling afshah. Jadi bahasa paling tepat. Amin paling tepat. Panjang kedua-duanya hamzah dan mimnya tanpa ada tasydid. Yang kedua bil qasr. Amin. Amin. Pendek. Amin. Hamzanya pendek. Biasa yang kita lakukan. Amin. Amin. Kan pendek hamzanya. Dan dua bahasa yang pertama dan kedua ini masyhuratan. Sangat dikenal. Jadi sering terdengar di telinga. Amin. Amin. Nah, ini. Yang ketiga panjang hamzanya dengan imala. Kalau imala ini seperti bahasa Betawi lah. A diganti E, kan gitu ya. Wadduha. Kalau diimalakan wadduha. Sama dengan kalau kita membaca Bismillahi majreha. Padahal dalam tulisan atau dalam bacaan yang lain ada yang membaca majroha, ada yang membaca mujroha. Bismillahi majroha atau Bismillahi mujroha. Tapi kita membacanya majreha. Jadi dalam 30 juz hanya itu tok yang kita imalahkan. Padahal yang diimalahkan bukan hanya itu, banyak. Tapi yang kita imalahkan hanya itu. Nah, karena itu di situ nggak ada kewajiban imalah. Kita membacanya reha atau roha nggak masalah. Paham ya? Nah, kalau imalah ya imalahan kape. Kalau membaca wadduha jangan wadduha, wadduha. Walaili idza saja. Ya, imalah. Nah, lah sama dengan amin ini. Amin. Nah, imalah. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Wahidi dari Al-Imam Al-Kisai dan Hamzah. Nah. Yang keempat, nah ini tiga pertama. Amin, amin, amin. Ini aman. Dibaca dalam sholat tidak membatalkan. Yang keempat, ini bisa membatalkan. Bisa, tadi bukan langsung batal, bisa membatalkan, yaitu mimnya tasydid dengan memanjangkan hamzah. Amin, amin, hamzahnya panjang, mimnya tasydid. Ini sama juga disampaikan oleh Imam Al-Wahidi dari Imam Hasan dan Imam Husain bin Fadl. Nah, Imam Hasan dan Imam Husain bin Fadl. Lah artinya amin. Ini kalau menurut Imam Ja'far Shadiq artinya adalah qasidina nahwaka wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan. Artinya panjang. Lafadznya katanya cuma satu kata tapi memiliki arti yang dalam. Qasidina nahwaka. Jadi kami menuju kepadamu. Wa anta akram min an tukhayyiba qasidan, dan engkau zat yang maha mulia dari yang menyanyiakan orang yang menuju. Nah, artinya seakan apa nah? Engkau tidak akan mungkin menyanyiakan orang yang menuju kepadamu. Itu artinya amin. Ini ucapan Imam Al-Wahidi. Tapi amin ini di mereka orang yang mengerti bahasa dan lain sebagainya itu adalah gharibah, jarang terdengar dan sedikit aneh, jarang terdengar dan aneh.
Bahkan sebagian ulama dan sebagian besar daripada mereka menganggap bahwa ini ada lahannya atau logatnya orang awam. Logatnya orang awam. Amin, amin. Logatnya orang awam. Dari situ adanya perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan batal sholatnya kalau diucapkan di dalamnya, di dalam sholat. Jadi membatalkan sholat kalau melafatkan dengan itu amin, itu membatalkan dalam sholat sebagian ulama. Tapi sebagian lain mengatakan tidak membatalkan. Nah, seperti yang disebutkan dalam kitab Tuhfa, Imam Ibnu Hajar mengatakan jika orang membaca amin, hamzanya panjang, mimnya bertasdid, berkeinginan arti qasidina nahwaka wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan, ini nggak batal sholatnya kalau memang dia bertujuan arti tersebut. Tapi kalau dia bertujuan qasidin, ya, jadi bertujuan hanya kepadamu, tidak ada yang lain. Jadi mujarrad hanya berkeinginan qasidin, kami bertujuan, ini baru batal, ya, batal sholatnya. Atau juga mutlak, tidak bermaksud arti apapun. Dia membaca amin, tidak bermaksud arti ini, tidak bermaksud arti itu. Ini menurut Imam Ibnu Hajar batal di dalam kitabnya Tuhfa. Nah. Begitu juga dikatakan oleh Imam ya, seperti itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Tapi dikatakan oleh Imam Syarwani dan juga Imam Bujraimi dari Syuberi, Imam Kurdi dari Qalyubi, mu'tamad tidak membatalkan sholat ketika ia mengucapkan amin tanpa tujuan apapun. Jadi tanpa tujuan apapun, nggak tujuan ini, nggak tujuan itu tidak membatalkan sholat menurut pendapat yang mu'tamad dari beberapa kitab, ya, Imam Syarwani, ya, Imam Bujraimi dari Syuberi, Kurdi dari Qalyubi, mengatakan tidak membatalkan sholat ketika mengucapkannya tanpa tujuan arti apapun. Nah, jadi membatalkan kalau bertujuan qasidin, tidak membatalkan kalau tujuannya qasidina nahwaka wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan. Dah. Kemudian amin ini nunnya selalu berharokatkan fathah. Selalu berharokatkan fathah. Jadi kalau mau disambung dengan yang lainnya, memfathahkan nun. Ya, kalau mau disambung langsung dengan setelahnya, itu difathahkan nunnya, bukan didomahkan atau dikasrokan, tapi difathahkan. Tapi amin ini paling bagusnya, haknya untuknya, jadi kita memberikan haknya amin itu paling bagusnya dengan sukun. Amin, sukun nunnya, itu haknya. Tapi kalau disambung dengan kalimat setelahnya difathahkan, ya. Seperti aina kaifa. Aina dan kaifa ini di fathah selalu. Aina anta aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Aina ma kanu, aina ini nggak pernah diganti fathah dari fathah ke dhamma atau kasroh, selalu nunnya berharokatkan fathah. Aina ma kanu, aina ma kuntum, seperti yang ada dalam ayat Al-Quran. Begitu juga kaifa.
Kaifa ta'malun, kaifa takfurun. Kaifa fa-nya ini selalu berharokat kan fatha. Sama dengan keduanya ini amina. Nunnya kalau disambung dengan yang lainnya itu selalu berharokatkan fathah. Nah ini ringkasan dari apa yang berhubungan dengan kata amin. Panjangnya, komplitnya disebutkan oleh Imam Nawawi dengan dalil-dalilnya, juga tambahan pendapat tentang amin dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat. Jadi dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat beliau menyebutkan komplit dalilnya, kesunahannya, kemudian pendapat-pendapat perbedaan yang ada tentangnya. Nah, ini tentang amin, pengucapan amin. Nah, nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang kesunahan melafadzkan amin dalam sholat. Bagi siapa? Nah, kemudian sunahnya bagaimana? Nah, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambahkan keilmuan kita serta kemanfaatan kita dalam mengamalkannya dan keberkahan kita darinya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin.